Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 30 Desember 2022, Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayat 15, ayat 19 sampai dengan ayat 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menilai ketulusan hati seseorang? Pasti tidak mudah. Bukankah seringkali kita tertipu oleh penampilan luar seseorang yang kelihatannya tulus? Sesungguhnya ia melakukan hal yang jahat di belakang kita. Namun, ketulusan hati tidak bisa hanya sebatas penilaian belaka, melainkan perlu dibuktikan seiring berjalannya waktu. Itulah yang diperlihatkan warta Injil Matius hari ini. Yusuf dikatakan sebagai orang yang tulus hati bukan tanpa bukti. Dan bab sebelumnya diperlihatkan akan ketaatan Yusuf terhadap kehendak Allah. Kini kembali diperlihatkan hal yang sama pada warta Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, Injil mengisahkan bagaimana malaikat Tuhan kembali mendatangi Yusuf. Ia memberitahukan agar Yusuf lari ke Mesir bersama keluarganya sehingga mereka tidak ditemukan oleh Herodes yang ingin membunuh Yesus. Kemudian Yusuf menanggapi hal itu dengan menaati kehendak Allah. Ia bangun, diambilnya Yesus dan ibunya. Malam itu juga mereka menyingkir dan tinggal di Mesir. Dengan kata lain, Yusuf tidak menunda-nunda melakukan kehendak Allah. Tanpa disadarinya, ketaatan Yusuf kepada Allah telah membuat dirinya menjadi alat Tuhan dalam menggenapi nubuat dari Hosea. Saudara-saudari yang terkasih, dari sudut pandang firman Tuhan, ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan Yusuf dalam kehidupannya. Karena ketulusan hatinya melakukan kehendaknya, ia dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan dari Allah. Jika saat ini Allah memberi kesempatan untuk menilai ketulusan hati itu, apakah yang akan Tuhan temukan dalam kedalaman hati kita? Adakah kita hidup tulus hati dan benar di hadapannya? Saudara-saudari yang terkasih, kewajiban menjalankan peran sebagai orang tua tentu tidak mudah.
pada setiap tahap perkembangannya, anak selalu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Pada setiap tahap perkembangan yang sekalipun berbeda-beda itu, terdapat kebutuhan utama yang sama, yaitu perlindungan dan rasa aman dari para orang tua. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang tua, Yusuf tahu apa yang paling dibutuhkan oleh Yesus saat itu, yaitu perlindungan dan rasa aman dari rencana jahat dan ancaman Herodes. Kabar tentang kematian Herodes Agung yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan dan seruan untuk meninggalkan Mesir segera ditanggapi oleh Yusuf. Baginya, hal itu berarti ancaman terhadap Yesus telah hilang. Karena itu Yusuf berjalan menuju Yudea, mungkin akan ke Betlehem, tempat Yesus dilahirkan. Dalam perjalanan itu, Yusuf kembali mendapat pemberitahuan bahwa raja pengganti Herodes adalah raja yang lalim juga. Karena itu, Yusuf mengubah tujuan perjalanannya dari yang semula ke Yudea menjadi ke wilayah Galilea yang lebih aman bagi Yesus, karena tidak terjangkau oleh Archelaus, wilayah kekuasaannya hanya Yudea. Saudara-saudari yang terkasih, kita, para orang tua, sering menghadapi pergumulan serupa. Jika keselamatan anak terancam, kita merasa takut bahkan putus asa. Namun janganlah menyerah, kita tidak sendirian. Selain pasangan, kita memiliki Allah yang hidup. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan. Seperti pengalaman Yusuf, ia pun akan menuntun kita dengan firman-Nya. Firman Tuhan akan menjadi suluh bagi kita dalam mencari jalan keluar atas segala perkara. Maka pada pesta keluarga kudus ini, marilah kita sebagai orang tua khususnya mengandalkan Tuhan dalam merawat anak dan memohon agar diberi kekuatan agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk membesarkan anak hingga ia memenuhi panggilannya dan berguna bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, aku bersyukur karena telah Engkau anugerahi orang tua yang mengasihi aku. Mereka sudah dengan susah payah membesarkan, merawat, dan mendidik aku menjadi orang beriman sampai saat ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.